Hai Sobat Pajak semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap setiap bulannya. Mari kita lihat. Berikut adalah konsep penghitungan PPh pasal 21 untuk setiap bulan bagi pegawai tetap. Nah, pertama, kita harus menentukan berapa besar penghasilan bruto sebulan untuk satu orang pegawai tetap. Nah, unsur dari penghasilan bruto tersebut bisa terdiri dari gaji, kemudian bisa terdiri dari tunjangan, ya, kemudian juga uang lembur masuk di situ, juga ditambah premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja setiap bulannya. Nah, penghasilan bruto sebulan ini kemudian dikurangi dengan dua pengurang yang diperkenankan. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan ini besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 per bulan. Nah, kemudian pengurang yang kedua yang diperkenankan adalah iuran pensiun atau iuran THT-JHT yang dibayarkan sendiri oleh si pegawai tetap atau yang ditanggung sendiri oleh pegawai tetap, bukan yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan dua pengurang ini, biaya jabatan dan iuran pensiun sebulan, itu kita dapat menemukan angka penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan ini sebelum kita kurangi dengan PTKP, kita harus buat dulu dalam setahun. Ya. Jadi kita cari dulu angka penghasilan neto setahun. Tentu saja penghasilan neto setahun ini adalah penghasilan neto sebulan dikali 12 bulan atau banyaknya bulan. Nah, kenapa dikalikan 12? Karena pajak penghasilan sesuai dengan definisinya adalah dikenakan terhadap penghasilan kena pajak setahun. Sehingga kita harus membuat penghitungan PPh pasal 21 dengan dasar tahunan. Sehingga di sini penghasilan real yang satu bulan ini kita buatkan setahun. Sehingga penghasilan neto setahun di sini adalah sebenarnya penghasilan neto yang perkiraan, ya, perkiraan penghasilan neto dalam setahun, bukan penghasilan neto setahun realnya. Nah, ketika kita menghasilkan angka penghasilan neto setahun ini, baru kemudian kita kurangi dengan PTKP. Tentu saja PTKP di sini adalah PTKP setahun. Besarnya PTKP tergantung dari status wajib pajak, apakah dia sudah menikah atau belum, kemudian apakah memiliki tanggungan atau belum, kemudian jumlah tanggungannya. Nah, kemudian penghasilan neto yang setahun kemudian dikurangi PTKP, kita dapatkan penghasilan kena pajak, tentu saja basisnya adalah penghasilan kena pajak setahun. Kemudian yang harus diingat adalah bahwa penghasilan kena pajak ini harus dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Jadi kalau ada angka ratusan, puluhan satuan, dihilangkan saja. Nah, penghasilan kena pajak inilah kemudian yang dikenakan tarif pasal 17. 5%, 15, 25, dan 30%. Nah, penghasilan kena pajak dikenakan atau dikalikan tarif pasal 17, kita dapatkan jumlah PPh pasal 21 perkiraan dalam 1 tahun. Nah, untuk mendapatkan angka PPh pasal 21 sebulannya, maka PPh pasal 21 perkiraan setahun ini kita bagi 12, maka akan diperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dari gaji dan tunjangan pegawai tetap dalam bulan tersebut. Demikian konsep dasar penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan untuk pegawai tetap. Nah, untuk memperjelas konsep ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, misalnya di sini ada seorang pegawai tetap namanya Bambang Eko, bekerja pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah, ya, tidak memiliki anak, kemudian memperoleh gaji sebulan sebesar Rp8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja jumlahnya masing-masing 0,3% dan 0,5% dari gaji.
Nah, kemudian PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Nah, di samping itu PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. Jadi ini iuran pensiun yang ditanggung oleh perusahaan atau PT Chandra Kirana. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Nah, Rp100.000 inilah iuran pensiun yang dibayarkan atau ditanggung sendiri oleh Bambang Eko sehingga dapat menjadi pengurang. Sementara yang Rp200.000 ini tidak bisa jadi pengurang. Nah, kemudian pada bulan Oktober 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran gaji saja. Artinya penghasilan Bambang Eko pada tahun 2016, pada Oktober 2016 ini hanya gaji. Jadi tidak ada tunjangan dan uang lembur dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk Bambang Eko pada bulan Oktober 2016 ini? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Pertama, tadi penghasilan bruto itu terdiri dari dia hanya mendapatkan gaji saja 8 juta, tapi ingat bahwa penghasilan bruto itu adalah termasuk premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh perusahaan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan ini terdapat dua premi asuransi, yaitu premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Jadi 0,5% dari 8 juta adalah 40.000 dan 0,3% dari 8 juta adalah 24.000. Sehingga jumlah penghasilan bruto untuk Bambang Eko pada bulan Oktober 2016 ini adalah 8.064.000. Nah, kemudian dikurangi dua pengurang, masih ingat, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh pegawai tetap. Nah, biaya jabatan ketentuannya adalah 5% dari penghasilan bruto, artinya 5% dari 8.064.000 sebesar 403.200, dan angka ini masih di bawah maksimal 500.000 sehingga biaya jabatannya adalah 403.200. Sementara iuran jaminan hari tua yang ditanggung sendiri oleh Bambang Eko adalah 2%. Jadi 2% dari 8.160.000. Kemudian iuran pensiun yang ditanggung sendiri oleh Bambang Eko itu adalah 100.000. Sehingga terdapat 3 pengurang, yaitu biaya jabatan, iuran jaminan hari tua, dan iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua pada hakikatnya sama dengan iuran pensiun. Sehingga jumlah pengurang untuk bulan Oktober ini adalah Rp663.200. Sehingga penghasilan neto sebulan adalah Rp7.400.800. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita kalikan dengan 12 ya, untuk mendapatkan perkiraan penghasilan neto setahun. Jadi Rp7.400.800 ini kita kalikan 12, kita dapatkan angka 88.809.600. Kemudian penghasilan neto dalam setahun ini kita kurangi dulu dengan PTKP. Status dari Bambang Eko ini adalah sudah menikah tapi tidak memiliki anak, artinya tidak atau belum memiliki tanggungan, sehingga status PTKP-nya adalah K0, sehingga PTKP-nya 58.500.000 setahun. Kemudian penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto setahun tadi dikurangi dengan PTKP menjadi 30.309.600. Ingat, penghasilan kena pajak harus dibulatkan ribuan penuh ke bawah sehingga angka 600-nya hilang menjadi Rp30.309.000. Pajak penghasilan pasal 21 setahunnya adalah sebesar 5% kali Rp30.309.000, karena
penghasilan kena pajak masih di bawah angka 50 juta. Kemudian untuk mendapatkan PPh pasal 21 sebulan, maka PPh pasal 21 setahun tadi kita bagi dengan 12. Sehingga diperoleh angka PPh pasal 21 sebulannya adalah Rp126.288. Dan angka Rp126.288 inilah yang dipotong dari gajinya Bambang Eko bulan Oktober tahun 2016. Nah, demikianlah contoh penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan yang dilakukan. Pada contoh ini kita melihat pemotongan atau penghitungan PPh 21 untuk 1 bulan. Nah, sebenarnya PPh pasal 21 untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai dengan November, perhitungannya sama seperti contoh ini, yaitu berdasarkan penghasilan real bulan tersebut, kemudian dikurangi dengan pengurang yang dibolehkan, kemudian dikalikan 12, kemudian dikurangi PTKP, kemudian penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17, dan kemudian hasilnya dibagi 12. Nah, bagaimana kalau gajinya ternyata dibayar bukan bulanan tetapi mingguan? Nah, karena gaji dibayarkan mingguan, maka pemotongan PPh pasal 21 juga harus dilakukan setiap minggu. Dengan demikian, maka penghitungan PPh 21 juga harus menghitung PPh 21 pada minggu tersebut. Nah, untuk menghitung PPh 21 setiap minggunya, caranya adalah sama seperti kasus bulanan, tetapi kita berangkat dari gaji untuk masa 1 minggu. Kemudian kita kalikan dengan 4 untuk mendapatkan gaji selama sebulan. Setelah dihitung dengan rumus kita sebelumnya tadi, setelah diperoleh PPh pasal 21 sebulan, maka kita bagi 4 untuk mendapatkan PPh pasal 21 1 minggunya. Nah, bagaimana kalau pegawai tetap dibayarkan gajinya harian? Nah, prinsipnya sama. Pemotongan dilakukan setiap hari. Dan kita berangkat dari penghasilan atau gaji 1 hari. Nah, untuk mendapatkan gaji 1 bulan, maka gaji 1 hari ini kita kalikan 26. Kemudian setelah kita hitung dan kita dapatkan PPh pasal 21 1 bulan, maka langkah berikutnya adalah kita bagi 26 lagi untuk mendapatkan PPh pasal 21 1 hari. Nah, demikianlah bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 setiap bulan, lengkap dengan contohnya. Pada video berikutnya, saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk akhir tahun, yaitu untuk bulan Desember. Dan juga untuk bulan terakhir ketika si pegawai tetap berhenti bekerja. Demikian, terima kasih atas perhatian sahabat pajak semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam.